Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 12 ayat 46 sampai dengan ayat 50. Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Bersaudara dalam Tuhan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Saudara-saudariku yang terkasih, seorang anak bisa saja membunuh orang tuanya. Orang tua bisa juga membunuh anak-anaknya, dan antar saudara-saudari kandung pun bisa ada konflik dan dendam seumur hidup. Kenyataan-kenyataan seperti ini mungkin saja membuat kita bertanya tentang mana dan siapa keluarga yang sesungguhnya. Jika apa yang kita agung-agungkan selama ini, bahwa di antara kita ada ikatan kekeluargaan, namun jika di balik itu ada dendam, ada pembunuhan, iri hati, dan usaha untuk saling mengasingkan, maka kini saatnya kita perlu memahami kekeluargaan dalam pengertian yang baru. Persaudaraan atau kekeluargaan yang sejati adalah saudara dan keluarga di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada kekeluargaan yang abadi, tulus, dan apa adanya. Mengapa harus dalam Tuhan sementara kita mungkin terlahir dari rahim yang sama? Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengar dalam Injil bahwa ibu dan saudara-saudari Yesus datang hendak berjumpa dengannya. Ketika Yesus diberitahu tentang kedatangan keluarganya tersebut, Yesus menggunakan kesempatan itu untuk mengajar orang banyak tentang kekeluargaan dan persaudaraan yang sebenar. Menurut Yesus, hanya orang-orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya, itulah keluarganya. Yesus mengatakan hal ini bukan karena ia menyangkal hubungan darah, namun ia mau menyadarkan mereka bahwa membangun kekeluargaan atau relasi yang benar adalah membangunnya berdasarkan pada jalan-jalan Tuhan, bukan membangunnya di atas kepentingan diri. Kadang kita menganggap orang lain sebagai keluarga atau saudara dan saudari karena kita ingin mendapatkan sesuatu darinya. Dan ketika apa yang kita harapkan itu tidak kita peroleh, maka yang ada adalah kebencian, dendam, bahkan sampai pada saling membunuh dan melenyapkan. Maria adalah ibu kandung Yesus
Bukan karena pertama-tama Dialah yang melahirkan Yesus, namun karena Dialah yang tampil sebagai pendengar sabda Tuhan yang sesungguhnya dan melaksanakannya di dalam hidupnya. Di sini kita belajar untuk mulai dengan habitus baru kekeluargaan, yakni bersaudara dan berkeluarga karena kita mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Keluarga seperti ini awet dan tahan uji karena dijalani atas semangat takut akan Tuhan. Berbagai kejahatan akan lenyap karena kekeluargaan di dalam Tuhan melampaui batas bisnis dan kepentingan diri. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan memberikan jalan yang benar dalam membangun suatu kehidupan bersama yang baik dan benar. Maka Yesus mengingatkan kita untuk membangun kekeluargaan, membangun komunitas, dan relasi di atas dasar sabda Tuhan. Semoga kita yang sering mendengarkan sabda Tuhan memiliki wawasan kekeluargaan yang luas, bahwa semua orang bisa menjadi keluarga dan saudara-saudari kita. Namun itu harus dibangun di atas dasar kebenaran Tuhan, bukan kepentingan kelompok, aliran, atau kepentingan diri. Marilah kita bersaudara, berkeluarga di dalam sabda Tuhan, karena di sana kita akan tahu membangun kekeluargaan yang benar dan kekeluargaan yang otentik dan sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semua.